Astagfirullah! Setan! Allahu Akbar! Hantu! Teriak warga bersahut-sahutan. Mereka lari tunggang-langgang, sampai terjatuh jungkir balik, kala melihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan berbalut kain putih yang hampir berubah warna karena terkena noda tanah. Kain putih itu yang aku tahu adalah kain kafan. Iya, dia adalah Mbak Winarasih. Wanita yang 40 hari yang lalu meninggal karena penyakit jantung, kini datang tepat saat malam peringatan kematiannya. Aku yang bergidik setengah takut dan terkejut, memeluk erat Bulek Sarti ibu Mbak Asih. Simbok, ini Asih pulang. Asih belum meninggal, ujarnya lirih. Ndak mungkin. Kamu pasti makhluk jadi-jadian. Anakku sudah tenang di alam sana, pekik Bulek Sarti dengan air mata berderai kencang. Ya Allah, Embok. Ini beneran Asih, ujarnya memelas. Air mata luruh dari pelupuk mata Mbak Asih yang sayu. Bulek dan Pak Lek saling tatap, begitu juga dengan Pak Ustadz Azri yang berdiri di sebelah kami. Sebentar. Kita buktikan dulu kalau memang dia Asih, usul Pak Ustadz. Ustadz muda yang tampan ini memang terkenal bijak dan tidak gerusah-gerusuh. Pak Lek mengambil sebuah pisau kecil, lalu ia lemparkan tepat mengenai kaki Mbak Asih. Darah segar keluar saat itu juga. Aau, pekik Mbak Asih. Apa yang Pak Lek lakukan? Tanya Ustadz Azri terkejut. Lah, kata Pak Ustadz tadi suruh buktikan. Pak Lek tampak menautkan alisnya. Tapi tak harus melukainya, sahut Pak Ustadz. Pak Lek terdiam. Merasa bersalah mungkin dia. Tapi, bagaimana kamu bisa keluar? Tanya Bulek penasaran. Aku sebenarnya berpikir demikian. Sudah, jangan bahas itu dulu. Lihat keadaan Asih, kasihan dia. Lebih baik suruh ganti baju dulu, usul Pak Ustadz lagi. Lagi-lagi kami terdiam. Tangan Bulek yang sedari tadi kupeluk nampak gemetar, keringat dingin juga ikut keluar dari pori-pori kulitnya. Bagaimana kami tak ketakutan? Dari cerita yang kudengar, orang yang sudah meninggal 40 hari itu sudah berubah. Tubuhnya melepuh dan sudah pasti membusuk. Lalu bagaimana Mbak Asih masih utuh, bahkan masih hidup? Jika dipikir logika, bagaimana dia bisa bernafas? Laras, sana kamu bawa dia masuk, pinta Bulek. Ih, kenapa Laras? Protesku. Selama hidupkan dia sahabat baikmu, jawab Bulek. Lah, selama hidupkan dia anak Bulek, jawabku. Seketika mata Bulek melotot. Dengan terpaksa aku menuruti perintah Bulek. Langkah kaki ini nampak ragu-ragu mendekati Mbak Asih yang berdiri terdiam menunduk di ambang pintu. Ada rasa takut yang luar biasa, kala menatap ke arah leher dan lengan Mbak Asih yang tak terbalut kain. Luka lebam berwarna kebiruan nampak memanjang di sana. Apa Mbak Asih sudah merasakan cambuk malaikat? Tanyaku dalam batin. Cepat, Laras, pekik Bulek yang nampak tak sabar dengan langkahku yang lamban. Ayo Mbak, kita masuk, ajakku. Pelan-pelan aku memegangi pundaknya. Aroma kapur barus masih tercium, padahal ini sudah sebulan lebih. Angin bertiup kencang di luar. Membuat bulu kuduk berdiri semua. Entah mengapa aku merasa ada yang mengawasi kami dari luar sana. Ditambah suara burung hantu yang saling bersahut-sahutan di balik pepohonan rimbun belakang rumah. Letak kamar mandi berada di dekat dapur. Sebenarnya hanya kelang satu ruangan. Tetapi dengan memapah Mbak Asih yang masih menunduk diam, rasanya kamar mandi sangatlah jauh. Aku segera berbalik, setelah Mbak Asih tiba di pintu kamar mandi. Entah mengapa hati ini ingin segera pergi dari sisinya. Laras! Panggil Mbak Asih lirih, sembari mencekal lenganku. Tangan dinginnya membuatku gemetar hebat. Iya, Mbak. Aku sangat gugup saat ingin berbalik menatapnya.